Salam. Perjalanan jejak doa kali ini membawa kita di sebuah tempat ziarah yang menurut saya penuh makna dan filosofi dari ajaran dasar agama Katolik. Penasaran kan teman-teman? Seperti apa? Ikuti terus perjalanan kita kali ini di Bumi Maria Sareng Para Rasul bersama jejak doa. Halo teman-teman, ketemu lagi di Jejak Doa bersama saya Dina, dan juga kita udah bareng nih sama seseorang yang ngerti banget atau memahami tentang tempat ziarah ini di Bumi Maria Sareng Para Rasul ya. Langsung aja kita berkenalan sama beliau. Selamat siang Romo. Ya, selamat siang Mbak. Ya. Mungkin Romo boleh memperkenalkan kepada teman-teman di Jejak Doa. Ya. Romo. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman semua. Saya Romo Kristo saat ini sedang bertugas atau berada bersama-sama dengan Bapak Usut dan beberapa teman Romo di Pusbas Bogor. Sebelumnya di Pelabuhan Ratu. Nah, sebelumnya di tempat ini. Oh, jadi awalnya malah di sini ya, Romo ya, untuk pelayanan ya. Ya. Gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, Romo Kristo ini yang mengetahui latar belakang tentang tempat doa, saman doa ya, Romo bisa dibilangnya di sini. Romo boleh nggak diceritain nih dari awal sebelumnya tempat ini seperti apa, ataupun idenya atau yang menginspirasi tempat ini sehingga Romo mungkin bersama dengan umat di sini bisa mewujudkan tempat doa ini gitu. Baik, jadi berangkat dari nama tempat ini adalah Bumi Maria Sareng Para Rasul. Sareng itu kalau saya tahu bahasa Sunda ya, Romo? Iya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Nah, sebelumnya memang nama ini sempat didiskusikan dengan beberapa teman Romo juga. Kebetulan Romo ini asalnya dari Kuningan, jadi dia mengerti sekali latar belakang bahasa Sunda itu ya. Okay. Jadi saya hanya minta pendapatnya beliau mengenai rumah Maria Ratu Para Rasul. Maka muncul nama Bumi Maria Sareng Para Rasul itu. Jadi ditranslatein gitu ya, Romo ya. Sebenarnya itu artinya bahwa Bumi Maria Sareng Para Rasul itu adalah rumah Maria Ratu Para Rasul. Oh, oke. Gitu. Okay. Nah, jadi itu yang menginspirasi tempat ini. Kalau kita mau melihat tempat-tempat ziarah yang lainnya itu berbeda ya. Tempat-tempat yang lain itu ciri khasnya adalah Gua Maria. Betul. Dan lain-lain. Ya, nah, di sini bukan Gua Maria tapi Rumah Maria. Rumah Maria, bukan Gua Maria. Kenapa Rumah Maria Ratu Para Rasul? Karena inspirasinya itu dari kisah para rasul ketika Yesus naik ke surga, kemudian murid-murid itu bersama bersama Bunda Maria berkumpul berdoa di ruangan atas. Ruangan atas untuk berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus itu. Roh Kudus, oke. Jadi itu yang menginspirasi awalnya tempat dari ini. sana ya. Menginspirasi. Jadi Bumi Maria Sareng Para Rasul itu adalah rumah di mana para rasul itu berkumpul bersama Bunda Maria di ruang atas itu. Nah, itu yang kita mau hadirkan tempat ini. Nah, memang tempat ini awalnya itu ini kan dulu bekas bangunan, kemudian hutan-hutan, lalu kita akan melihatnya itu sebagai satu kesempatan bagaimana kalau kita membuat satu tempat yang berkenan dan menarik ya.
akhirnya muncul ide ini untuk mewujudkan tempat jalan salib dengan kehadiran Bunda Maria ini. Oh, iya. Maka dalam rangka itu kita membuat jalan salib di tempat ini memang ada nuansa Maria Center ya. Jadi dua-duanya lagu-lagunya yang kita buat yang waktu itu kita sudah bikin buku ini. Iya. Ini semua lagu doa itu Maria. Ininya itu Maria. Ditujukannya semua kepada Bunda Maria nadanya ya. itu jadi kalau kita sebut itu Maria Center itu artinya lagunya bernada ada ini Marianya, dua-duanya semua. Dari stasi pertama sampai 14 itu ada nuansa Maria yang hadir di situ. Gitu. Okay. Nah, itu. Lalu berikutnya mengenai mengapa dibuat perjalanan salib, lalu tempat Bunda Maria di sini, kemudian nanti kita akan lihat juga ada satu tempat di belakang stasi ke-11 itu ada patung Santo Petrus. Nah, itu ada kaitan semua dengan kondisi secara keseluruhan sini. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana peristiwa demi peristiwa di jalan salib itu, mulai dari Taman Getsemani, di mana kita lihat bahwa di Taman Getsemani itu ketika Yesus ditangkap oleh saudara Romawi itu, harilah Petrus yang sangat galak waktu itu, dia sampai memancung, akhirnya memotong telinga. Nah, itu. Kemudian di hadapan Pilatus juga Petrus yang sama itu sempat menyangkal Yesus sampai 3 kali. Nah, perjalanan setiap peristiwa itu kita hadirkan di secara keseluruhan itu. Nanti akan nampak bagaimana di stasi ke-10 mulainya. Stasi 10 kita tahu bahwa di situ peristiwanya adalah pakaian Yesus ditanggalkan. Dia telanjang di sana. Artinya hanya pakai pakaian yang sangat di situ. Semua peziarah ini diajak untuk merenungkan bagaimana melihat kenyataan bahwa Yesus yang sedemikian luar biasa hidupnya ditelanjangi di depan umum, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya untuk merasa malu, akan marah dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan yang sama, apakah kita apabila dipermalukan, ditelanjangi depan umum itu kita punya reaksi seperti Yesus kah? Atau kita punya cara yang lain? Pasti kita jawabannya tuh pasti kita akan marah dan jengkel dan seterusnya. Nah, manusiawi berontak ya, berontak gitu. Tapi Yesus enggak. Nah, dari stasi ke-10 menuju ke stasi 11 itulah kita buat jalan setapak. Jalan setapak itu nanti kita akan lihat kenyataannya bahwa itu kita buat semacam batangan kunci gitu. Kalau zaman dulu kan kita kunci begini, sekarang kan kuncinya tuh ini ya. Dulu kan ada boleh batangan masuk gitu. Dulu, iya, baru gitu. Iya. Nah, batangan itu yang kita buat jalannya itu. Nah, menuju ke stasi 11 ya. Di ujung stasi 11 itu kita melihat bahwa di depannya itu ada peristiwa Yesus dipaku di atas kayu salib. Di situ kita berjalan bersama semua para rasul dan lain-lain yang sempat masih ada itu, kita bertanya, para rasul itu udah hampir tidak ada. Mereka udah lari ke sana sini dan bahkan dari jauh melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang dulu disebut guru sebagai Tuhan, sekarang sedemikian rupa disalibkan dan tidak bisa bergerak begitu. Pertanyaannya adalah, kita mau kemana ke depannya itu? Hidup kita ini seperti apa ke depan? Mereka tidak tahu apalagi apa yang mau dikatakan di situ. Ternyata di balik dari peristiwa Yesus dipaku di atas kayu salib itu, belakangnya itu kita menghadirkan sebuah patung yang namanya Petrus sang
batu karang, dan di atas batu karang itu dia memegang kunci. Dan kunci inilah Yesus yang beri. Padamu berikan kunci kerajaan Allah. Barang siapa yang kau ikat di dunia akan terikat surga, dan kau lepaskan di dunia akan lepas surga. Pemegang kunci itu. Dan ternyata para penjara ini kita lihat bahwa ternyata di belakang stasi ke-11 di mana Yesus di depannya itu begitu tidak berdaya, kita lihat ada seorang sosok pribadi yang namanya Petrus, yang kalau kita lihat di Taman Getsemani begitu galaknya, tapi di depan Pilatus dia menyangkal, dia ada di belakang itu dengan gagah berani, dan dia dipercaya oleh Yesus untuk mengikuti. Berarti apa? Berarti memang guru yang Tuhan sekarang itu masih menjanjikan kehidupan, menjadikan sesuatu yang tidak berakhir. Ya. Nah itu tandanya si Petrus ini belakang itu. Nah tapi tidak berhenti situ. Karena apa? Karena kita tadi menjalani sebatang kunci tadi. Nah, kunci itu akan lengkap ketika kita sampai ke stasi 12, ke 13 dan ke 14. Nah itulah bentuk kunci yang itu. Nah, kan ada ininya kan. Jadi memang jalannya seperti kunci ya, kunci Romo, itu. ya, betul. Nah, jadi kita harus sampai ke stasi dari 11 ke 12, baru sampai ke 13 dan 14. Baru kita bisa menemukan kunci itu. Kunci yang dipegang oleh Santo Petrus itu. Santo Petrus Rasul inilah yang menerima sabda Yesus kepadanya. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16, 18. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16, 19. Nah inilah kunci yang dipegang oleh Santo Petrus itu. Dan setiap penjara saya ajak untuk sampai menggenggam kunci ini. Karena apa? Kita semua pingin ke sana, ya, pingin masuk ke dalam kerajaan surga itu. Apa yang harus kita lakukan? Harus menggenggam kunci itu untuk buka pintu. Apa yang harus terjadi? Disitulah kita melakukan satu rekonsiliasi. Pertobatan dan pengampunan dosa itulah kuncinya untuk masuk. Jadi kalau kita ada sesuatu yang kurang pas dengan siapapun, kita berdoa di tempat ini, kita akan diampuni oleh. Nah, kita masuk ke dalam kerajaan surga bersama pintu, bersama dengan ini. Jadi silakan diraih kuncinya coba. Ya, diraih kuncinya. Lalu gimana? Dari sana aja nggak apa-apa, boleh. Dari sebelah sana. Boleh dari sana juga boleh. Pegang kuncinya, ya itu. Jadi sambil berdoa dan seterusnya boleh. Ya itu. Itu. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kita, karena kunci tidak berhenti di sini. Dia akan harus sampai ke stasi ke 12, 13 dan 14. Baru terbentuk kunci yang sesungguhnya. Kita ke sana ke 12. Ke 12. Maka dalam musim kemarau, biarlah daun-daun yang berguguran dipungut, dikumpulkan, dan dibakar dalam belanga tobat, agar ketika datang hembusan angin di musim hujan, biarlah abunya dibawa terbang oleh angin Roh Kudus. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sirilus Aja Mosa, Sekretariat Taman Doa Bumi Maria Sareng Para Rasul.
Nah, saat ini kita sedang berdiri di sebuah lokasi di mana Paroki Santo Andreas sedang mendirikan sebuah gedung serbaguna dengan nama Lumen Gentium. Pembangunan ini mulai dari 8 Agustus diletak batu oleh Bapak Uskup Paskalis Bruno Syukur, dan ini sudah berjalan dengan perlahan karena saat ini juga sedang pandemi. Nah, pada kesempatan ini kami informasikan sedikit manfaat daripada gedung serbaguna ini. Di samping untuk mendukung kegiatan pastoral paroki kami, Paroki Santo Andreas, juga untuk mendukung kegiatan Taman Doa Bumi Maria Sareng Para Rasul. Jadi nanti gedung serbaguna ini akan terdiri dari lantai bawah untuk aula, di mana mudah-mudahan nanti bisa digunakan oleh umat juga peziarah yang ke Taman Doa. Terus lantai atas untuk para pastor, kamar Bapak Uskup. Jadi kita punya tempat tinggal para pastor akan dibangun di sini. Jadi ini sampai ujung sana. Nanti yang di bawah itu untuk ini, untuk apa? Kegiatan paroki, ruangan pastor dan sebagainya akan di gedung ini. Jadi di bawah fokus untuk kegiatan Dewan Keuangan, Dewan Pastoral, dan kegiatan-kegiatan daripada Paroki Santo Andreas. Nah, untuk di aula ini nanti ini wajah daripada gedung serbaguna ini akan masuk dari atas ini, pintu Bumi Maria. Jadi sangat berguna nanti untuk kita gunakan untuk tempat pertemuan atau aula nanti. Jadi sekarang ya memang masih kondisi seperti ini. Semoga kalau sudah jadi akan terlihat rapi. Jadi demikian, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh menginformasikan mengenai kegiatan pembangunan daripada gedung serbaguna ini. Terima kasih untuk jejak doa Mas Dion dan Mbak Adina. Terima kasih banyak. Pada saat ini juga perkenankanlah saya sebagai umat, sebagai sekretariat Bumi Maria Sareng Para Rasul, dan juga salah satu panitia, memperkenalkan dan sekaligus memohon bantuan semua yang melihat lokasi ini agar pembangunan gedung serbaguna ini boleh berjalan dengan baik. Kami akan menginformasikan lewat jejak doa mengenai rekening dan sebagainya. Jadi sebelumnya kami atas nama panitia dan juga Bumi Maria Sareng Para Rasul mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan untuk membantu pengembangan daripada paroki kami, khususnya pembangunan gedung serbaguna Lumen Gentium ini. Sekali lagi terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.